Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak RT, Pak Priyanta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik di warga RT 4 RW 15 nomor 26, Klender, Jakarta Timur. Kami di sini dari kampus Nusa Mandiri di Keramat. Dari tugas KKN kami membuat sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan judul Materi Edukasi tentang Penyebaran, Gejala, dan Pencegahan COVID-19 untuk warga RT 4 RW 15 Klender, Jakarta Timur. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya, Renaldi. Kedua, Abdillah Maulana Furqon. Ketiga, Eva Fahmi Farudin. Yang keempat, Irni Rahmi Rahmatillah. Dan yang kelima, Iis Wahyuningsi. Selanjutnya, slide akan dipresentasikan oleh Mbak Iis. Untuk Mbak Iis, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. COVID ini menyerang sistem pernapasan sehingga dapat menginfeksi saluran pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan hingga kematian. Penyebaran COVID ini terbilang sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh negara hanya dengan waktu beberapa bulan. Untuk penyebarannya, COVID ini melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan yang dikeluarkan seseorang dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Droplet dapat jatuh dan menempel pada benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda tersebut, kita berpotensi menjadi jalur transmisi penularan COVID jika menyentuh hidung, mulut, dan mata. Dengan demikian, setelah kita bersin, batuk ada baiknya menutup mulut dan setelah itu mencuci tangan dengan air mengalir atau bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Selain itu, penyebaran juga bisa terjadi saat kita berada di dalam ruangan tertutup yang ramai, tidak menjaga jarak ya, dan dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Baik, selanjutnya untuk pembahasan dari tempat-tempat penularan COVID-19 yang beresiko tinggi. Menurut World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO, virus COVID-19 ini sangat mudah menyebar di berbagai tempat dengan banyak orang yang berkumpul, berbicara keras, maupun berteriak. Pasalnya, selain menular lewat droplet, virus COVID ini bisa menyebar lewat udara, sehingga penggunaan masker pun tidak menjamin seseorang bisa bebas dari infeksi COVID-19. WHO juga menegaskan bahwa COVID-19 bisa menyebar lewat partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Jadi, bisa disimpulkan beberapa tempat yang penularannya berisiko tinggi, yaitu pasar, sekolah, mal, restoran, maupun tempat kerja. Orang-orang yang berisiko tinggi tertular COVID-19 ini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu berpenyakit, penyerta atau komorbid, seperti hipotensi, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Untuk tahap kedua, yaitu orang yang memiliki daya tahan tubuh atau dengan imunitas yang rendah. Kemudian, orang yang berusia lanjut, biasanya untuk usia 60 tahun ke atas. Dan yang keempat ini orang yang punya kelebihan berat badan. Terima kasih, Mas.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan COVID-19. COVID-19 dapat mati jika tempat hidupnya dibersihkan dengan sabun atau disemprot cairan atau disinfektan. Karena sabun itu suatu cairan yang cepat untuk mematikan suatu virus. Yang kedua, virus ini tahan temperatur tinggi, namun semakin tinggi temperaturnya, maka pendek masa bertahannya virus. Selanjutnya, Mas. Untuk gejala COVID di sini ada 2 gejala. Yang pertama ada gejala umum dan yang kedua ada gejala lainnya. Di gejala umum ada demam. Demam suhu tubuh itu di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering dan yang ketiga ada sesak napas. Nah, dari ketiga gejala ini belum tentu juga itu merupakan ciri COVID karena taunya kita kena COVID itu setelah di tes rapid minimalnya gitu. Yang kedua ada gejala lainnya. Gejala lainnya itu ada diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecup rasa, sama hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Dan yang keenam ada ruam di kulit. Selanjutnya, pencegahan COVID-19 di sini itu ada 1, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak merupakan hal yang sangat penting dilakukan di masa pandemi saat ini karena droplet yang keluar saat kita batuk jika tanpa masker bisa mengucur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol atau uap air bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa mengurangi resiko tertularnya atau menularnya COVID-19. Dan yang kedua, ada memakai masker. Memakai masker merupakan hal paling utama yang dibutuhkan dalam mencegah penularan COVID-19. Saat berpergian, keluar rumah, dan saat berinteraksi dengan orang lain karena COVID-19 ini menyebarnya melalui droplet saat kita bersin, berbicara, dan batuk. Maka dari itu penggunaan masker sangat digencangkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga ada mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan juga merupakan hal yang penting yang untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19 karena virus akan mati dengan sabun dan air mengalir. Bila tidak ada air mengalir, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi diusahakan untuk keluar rumah itu kita untuk menjaga jarak, memakai masker, sama untuk membawa hand sanitizer atau masuk ke suatu tempat itu cuci tangan dulu di air yang mengalir. Ya, oke. Selanjutnya pencegahan COVID-19. Yang keempat, kita harus menghindari menyentuh wajah, terutama di bagian hidung, mata, mulut, setelah bersin, batuk, atau setelah menyentuh barang-barang yang mungkin terdapat virus. Maka dari itu, setelah menyentuh sesuatu yang kotor atau setelah batuk dan bersin, ada baiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Dan itu poin yang ketiga tadi, pentingnya mencuci tangan yang di air mengalir. Yang kelima, menghindari daerah infeksi atau wabah terjadi. Menghindari daerah yang mungkin menjadi daerah yang sudah banyak terinfeksi virus COVID-19. Saat ini sudah banyak daerah yang termasuk ke zona merah atau penyebaran virusnya sudah sangat banyak. Maka dari itu ada baiknya kita mengurangi kegiatan berpergian. Yang keenam, membersihkan barang yang sering disentuh. Barang-barang yang sering disentuh seperti gagang pintu, peralatan dapur, dan lain-lain, ada baiknya selalu dibersihkan atau disemprotkan dengan cairan disinfektan untuk membunuh virus yang ada di benda-benda tersebut. Setelah menyentuh barang, kalian harus segera mencuci tangan lagi. Jadi kesimpulannya dari materi pencegahan COVID-19 ini, kita harus selalu waspada, selalu aware, dan kita harus selalu peduli pada
kesehatan tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, apalagi untuk bapak-bapak atau anak-anak muda yang suka berpergian dan harus berpergian karena suatu pekerjaan atau suatu pendidikan. Dan kalian itu juga bapak-bapak ibu sekalian dan anak-anak muda di kampung RT 4, sebaiknya setelah berpergian pulang langsung mandi karena karena penyebaran COVID itu kebanyakan dari bapak-bapak atau anak muda atau ibu-ibu yang bekerja di luar atau sekolah yang sekarang sudah mulai offline. Dan itu saja materi COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.